saya bilang tolong jangan lupa untuk tap in ya. Oke. Kedepannya kalau misal lupa tap in itu resiko dari mahasiswa. Jadi tidak saya ubah menjadi hadir seperti itu ya. Ingat baik-baik. Oke, pertemuan kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Jadi sudah setengah jalan mau selesai ya. Karena nanti tanggal 15 sampai 26 itu adalah periode UTS ya, ujian tengah semester. Nah, CPS nanti UTS-nya dari materi pekan 1 sampai pekan ke-7 ya, sampai Jumat depan, materi Jumat depan gitu. Dan kemudian kalian jangan lupa setelah periode UTS akan ada namanya tugas besar. Nah, tugas besarnya ini sebenarnya adalah ujian akhir semester. Dia berupa pembuatan makalah, kemudian presentasi. Apa sih ya yang dibuat? Kalian akan menyelesaikan kasus ya yang kemarin ada topiknya sempat dilihat sebentar ya, kasus tentang COVID ya, kemudian tentang BBM ya, kemudian tentang transportasi ya, kemudian bencana dan sebagainya. Nanti dipilih. Nah, periode UTS kalian akan banyak sekali untuk berdiskusi ya. Jadi selama kita sebelum UTS kan sering tuh ada tugas-tugas kelompok ya. Nah, itu kalian ini latihan gitu loh ya. Ibaratnya itu kan mengenal berbagai macam jenis kepribadian teman-teman kalian ya, seperti apa gitu kan. Di sana kan ada komunikasi, ada brainstorming, saling bertukar pikiran, diasah terus gitu ya. Karena nanti setelah UTS kalian akan betul-betul untuk membuat sebuah pemecahan masalah yang terbilang cukup kompleks gitu kan, untuk bahan kalian nanti suatu saat ketika sudah lulus gitu ya, berkarir di bidang apapun nanti gitu kan, itu kemampuan untuk problem solving ya secara kritis dan kreatif itu bisa dengan mudah gitu karena sudah diasah dari semenjak kuliah. Oke ya, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa tap in ya. Udah ada di Siup, silakan di tap in ya. Kalau perlu ingatkan teman-temannya yang sering lupa tap in ya. Oke, kita akan mulai lagi perkuliahan hari ini, masih lanjutan tentang pendefinisian masalah ya. Kenapa sih udah pertemuan ke-6 tapi kok bahasannya masih define problem? Kapan kita pilih gitu kan solusinya, desain, kapan kita implementasikan, kapan kita evaluasi gitu kan, padahal udah mau beres gitu loh. Nah, sekali lagi bahwa define problem ini kalau kita bisa well define itu sebenarnya 50% gitu ya, problem itu udah solve ya, udah terselesaikan gitu. Jadi dibandingkan kalau kita buru-buru ya mendefinisikan masalah, ternyata itu perceived problem ya, masalah yang bukan sebenarnya, itu yang ada kita nanti kehabisan apa? Kehabisan ongkos, kehabisan waktu ya, tenaga, capek gitu loh. Jadi yang paling penting itu 50% solusinya kita definisikan dulu masalah dengan benar gitu. Kemarin sudah kita lihat ada metodenya ya, metodenya ada YY diagram ya. Jadi kita tanya terus ya, kita telusuri kenapa ya, ini kenapa itu ya. Kita klarifikasi nanti gitu. Terus ada kemarin causal loop ya. Jadi antara satu pengaruh ya, satu faktor dengan faktor yang lain itu ternyata saling terhubung ya, sangat kompleks sekali. Jadi kita berpikir sistem ya, sistem saling terkait. Nah, hari ini akan dilanjutkan dengan metode yang lain juga gitu. Metodenya bernama KTPA ya. KTPA itu Kapner-Trigo Problem ya Analysis gitu ya. Jadi analisis masalah yang ditemukan oleh orang namanya Kapner dan Trigo ya. Oke, saya akan share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi ini problem definition-nya ya. Definisi masalah.
part 2, Kepner-Trigo problem analysis ya. Jadi analisis masalah ya dari Kepner-Trigo ya. Oke. Kemarin define problem ya, root cause, problem statement ya, why diagram dan causal loop diagram. Jadi ketika kita mendefinisikan masalah ya, itu kita berarti menemukan namanya penyebab akarnya, akar permasalahannya ya. Jadi real problemnya kita ketahuan. Nah, di sana di dalam mendefine problem kita buat problem statementnya, pernyataan masalah. Nah, biasanya tanda tanya dari root cause-nya ini ya. Nah, metodenya kemarin bisa pakai why ya atau pakai causal loop. Ini heuristik kita dalam CPS ya. Jadi kita berawal dari define problem ya. Masih ada 4 ya yang bisa kita lalui nanti ya. Tetapi disinilah ya sebagian besar solusi sudah terselesaikan kalau kita mampu well define ya untuk problem kita gitu. Jadi kita cari root cause atau kita cari real problemnya, bukan perceived problemnya gitu, bukan symptomsnya gitu. Nah, di dalam setiap stage ini nanti kita harus mengumpulkan informasi. Ya, di dalam define problem itu kita mengumpulkan informasi dalam rangka apa? Dalam rangka mengklarifikasi. Ya, dalam YY diagram itu kan dicek satu-satu lewat apa? Pengumpulan informasi. Gitu. Nanti di stage menghasilkan ide, keputusan, ya, kemudian pelaksanaan dan juga perbaikan itu semua juga menggunakan information gathering. Nah, kemarin sudah kita bahas di pertemuan Jumat kemarin dan hari ini kita akan membahas satu metode yang biasa disingkat KTPA ya, Kepner-Trigo Problem Analysis ya. Oke, jadi nama lengkapnya Charles Kepner dan Benjamin Trigo ya, tahun 1958 dan ternyata ini adalah metode yang banyak digunakan, hampir setengah dari perusahaan di dunia gitu ya, itu menggunakan permasalahan ini. Karena ternyata ketika kita di company itu banyak sekali permasalahan yang sangat kompleks ya. Jadi ketika di perusahaan itu sangat banyak sekali kompleks. Nah, Kepner-Trigo ini itu digunakan oleh company-company ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Nah, kita coba belajar metode manajemen ini gitu ya. Itu seperti apa sih ya Kepner-Trigo itu. Oke, jadi ini sama seperti YY diagram dan juga causal loop ya. Itu untuk mencari root cause-nya, ya real problemnya pada masalah yang kompleks ya dan umumnya bersifat teknis gitu ya. Nah, seperti ini steps-nya. Jadi di dalam Kepner-Trigo Problem Analysis ya, kalau kemarin YY kita bikin seperti hierarki ya, itu diagram. Nah, kalau misal causal loop ya, seperti looping ya, siklus gitu ya, tanda-tanda panah gitu. Nah, Kepner-Trigo Problem Analysis itu sama seperti dulu ya, pertemuan 2 minggu yang lalu. KTSA itu loh ya, kita bikin tabel gitu kan. Nah, tabelnya isinya itu pertama dia bertanya tentang what, ya apa, where, lokasi, when, waktunya gitu kan, dan extent. Extent itu impact ya, kepanjangan atau sejauh mana gitu kan, extent namanya gitu. Nah, what-nya ini ya, what-nya ini artinya apa sih yang sedang terjadi gitu loh. Apa sih masalahnya ya? Persoalan yang dihadapi itu apa? Ya. Nah, versus apa yang bukan menjadi masalah gitu. Ya. Jadi di-compare pertama apa masalahnya, terus apa yang bukan jadi masalah gitu. Ya. Where, lokasinya di mana? Nah, di mana masalah nggak kejadian gitu. Kemudian when itu kapan ya masalahnya. Nah, versus kapan masalah tidak terjadi gitu ya. Jadi what ya, what, where, when ya, apa, di mana dan kapan ya. Apa masalahnya versus apa yang bukan jadi masalah
ya. Where, di mana masalah terjadi versus di mana masalah nggak terjadi, ya. When, kapan masalah pertama kali terjadi versus kapan masalah tidak terjadi. Oke ya, gampang gitu ya. Kemudian extend, sejauh mana dampak dari masalah tersebut gitu ya. Jadi ini template-nya nih ceritanya, KTPA ini, Kepner-Trigo Problem Analysis ini. Oke, ya. Jadi sekali lagi kita ulang, di dalam tabel KTPA ini ya, ada apa aja di dalam barisnya itu ada what, ya, where, when, dan extend ya. Jadi identifikasi dulu ya di what-nya ini. Apanya nih? Apa masalahnya gitu kan? Jadi what is ya, apa masalahnya gitu. Ya, identifikasi. What is not ya, apa yang tidak gitu, apa yang bukan menjadi masalah. Ya. Kemudian distinction, perbedaannya apa? Apa yang menyebabkan ini masalah, ini bukan masalah. Ya. Pasti ada boundary-nya gitu loh. Apa gitu. Nah, kemudian where, location, ya, di mana masalahnya, tempatnya, gitu, ya. Where is not, ya, di mana masalah tidak ditemukan. Nah, distinction, apa penyebab perbedaan tersebut? Kenapa di sini kejadian, di sana nggak kejadian, gitu kan? Pasti ada perbedaannya, gitu loh, ya. When, waktu, ya, time, ya. When, kapan masalahnya terjadi gitu. Yang is not-nya kapan masalah tidak terjadi gitu. Gampang nggak? Gampang kan? Ya. What is gitu kan? What is not gitu kan? Where is not gitu kan? When is not gitu aja gitu loh. Apa masalahnya, apa bukan masalah. Di mana kejadiannya, di mana yang nggak ada kejadian. Kapan kejadian, kapan itu tidak kejadian gitu. Gampang nggak? Gampang banget gitu kan. Nah, terus di sini distinction-nya ya. Distinction-nya ini penyebab perbedaannya. Kenapa tanggal segitu kejadian, tanggal segini nggak kejadian gitu kan. Nah, kemudian extents-nya atau kepanjangan, tingkatan, luasan, impact-nya, dampaknya gitu kan. Sebesar apa masalahnya gitu loh, radius masalah. Ya, berapa banyak orang yang terdampak atau bangunan yang terdampak gitu loh. Ya. Kemudian isnatnya apa? Berapa unit yang nggak terdampak gitu kan? Berapa bagian gitu yang nggak kena masalah gitu kan? Atau di mana boundary-nya, batasan masalahnya gitu loh. Kalau udah melewati batas ini, oke, ini extend-nya ya, kurang dari itu enggak gitu loh. Ya, jadi distinction-nya ini penyebab perbedaannya apa gitu. Oh, ini kalau masalahnya meluas. Nah, yang ini masalahnya tidak meluas. Apa nih perbedaannya? Apa yang menyebabkan perbedaannya itu? Jadi sekali lagi diulang ya. Kolomnya ada is ya, is not ya, kemudian ada distinction yang membedakan is dan is not ya. Terus di barisnya ada what ya, where, when, dan extend ya. Apa untuk identifikasi, where untuk tahu place-nya, tempat, when-nya ya untuk tahu time, waktu, extend untuk tahu impact-nya gitu, dampaknya ya. Nah, root cause-nya itu ya, kalau di YY diagram kan kita diklarifikasi satu-satu ya. Kalau misal di causal loop kemarin dicari masalah gitu kan, yang dia tuh mempengaruhi faktor yang lain. Nah, root cause-nya kalau di dalam Kepner-Trigo problem analysis ini itu ada di distinction-nya ini. Nanti kita olah gitu ya. Jadi root cause-nya akan ketahuan di distinction-nya ini ya. Oke, biar kebayang kita lihat deh ya contoh kasus gitu kan. Contoh kasusnya yaitu ada namanya kontaminasi gitu ya pada King Peanut. Gimana? Halo, ada pertanyaan? Halo, cek.
Halo? Ada pertanyaan? Tadi ada yang bersuara? Ada yang mau bertanya? Salah pencet mungkin, Pak. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Ya, kita lihat contoh gitu kan. Nah, ini yang udah punya buku silakan dibuka halaman 40 ya, di bukunya silakan boleh sambil dibuka dulu. Sambil dicek gitu ya di bukunya. Ya. King Peanut Butter ini maksudnya inilah ya, apa namanya, yang produsen selai ya, selai kacang gitu. Yang buat roti kayak gitu, ya. Nah, ini ternyata ada orang nih sampai muntah-muntah, maksudnya keracunan gitu loh. Ada kontaminasi gitu ya dari selainya. Oke, kalau udah dibuka bukunya, kita lanjut dulu ya. Oke, silahkan dibaca selama 2 menit. Silahkan dibaca dulu. Atau di capture ya. Saya tunggu 2 menit. Oke, udah dibaca. Coba di screenshot dulu, silakan di screenshot. Sudah ya? Oke. Jadi kalian sudah baca ya contohnya ya. Jadi ini ceritanya di KPB atau King Peanut Butter ini ya. Jadi dia produsen gitu yang selai kacang ceritanya. Dan di sana dia ini apa menyediakan gitu kan makanan-makanan gitu kan di Amerika Serikat gitu. Nah, kejadiannya tahun 2008 sampai 2009, September sampai April gitu kan. Ada banyak nih ratusan.
keracunan orang-orang di 46 negara bagian Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu satu negara tapi dia punya negara bagian. Nah, ini banyak nih 46 negara bagian di Amerika Serikat. Nah, ada yang meninggal gitu kan, sampai dari keracunan tersebut meninggal gitu loh ya. Dan rentang umurnya gitu kan, lebih dari 50% itu ternyata di bawah umur ya. Kemudian 17%-nya di atas 59 tahun. Nah, dari naskah ini sudah ada nih info-infonya gitu kan. Nah, kalian bisa juga cari info tambahan gitu kan. Apa yang dimaksud dengan bakteri gitu kan. Kemudian kenapa gitu kan bakteri ini bisa membuat orang keracunan. Nah, kalian gathering information di sana, cari info di Google, di paper, artikel, majalah, gitu kan, wawancara, ya, metode-metode pengumpulan informasi yang sudah kita bahas, gitu, ya. Jadi di sini ya dijelaskan gitu ya. Di sana ya penyebabnya kontaminasi bakteri Salmonella ya. Itu bisa sampai pusing, demam, muntah, diare ya, bahkan sampai meninggal kalau imunnya lemah gitu. Nah, kenapa bisa kejadian? Oh, itu bisa dari gitu kan produk makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tadi. Nah, bakterinya dari mana sih? Dari hewan ternak ya, kemudian dari kotoran hewan gitu kan, atau hal-hal yang membuat penyimpanan makanan tidak higienis, tidak bersih, tidak sehat gitu. Ya. Kemudian dijelaskan juga ya KPB itu King Peanut Butter ini itu lokasinya ada di Georgia ya, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Blakely gitu ya. Nah, kemudian udah digerebek tuh ya sama polisinya Amerika, inspektur federalnya AS gitu kan, Amerika Serikat. Nah, halo, cek suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke. Ya. Nah, ini kan yang kita lihat symptoms-nya apa? Symptoms itu kan gejala, ya. Oke, ini keracunan makanan nih, bener nggak? Ya, jadi orang-orang tadi 700 sekian itu keracunan makanan, ya. Bahkan ada yang sampai meninggal gitu kan. Nah, physical cause-nya apa? Ya, penyebab permukaannya itu apa? Gitu kan? Kontaminasi bakteri Salmonella gitu kan di King Peanut Butter. Apakah kita berhenti di sana? Enggak gitu loh. Ya, kita harus menyelesaikan masalahnya, bener nggak? Ya. Terus kalau misal emang ini akibat kontaminasi Salmonella gitu, berarti harus dihilangkan kan kontaminasinya gitu ya. Nah, kita belum menemukan root cause-nya. Gitu kan? Jadi kita belum menemukan root cause-nya. Gejalanya ada, oh ini penyebab awalnya akibat kontak. Apakah berhenti di sana terus masalah selesai? Enggak. Kita harus cari root cause-nya. Oke, jadi di sini yang menjadi masalah gitu ya, mengapa terjadi kontaminasi Salmonella pada King Peanut Butter? Ini yang akan kita cari gitu. Ya, kenapa gitu? Dia di KPB ini bisa ada kontaminasi bakteri, gitu kan? Ya, agar nanti akhirnya nggak keracunan gitu kan? Nah, kita buat tabel ya KTPA ini ya, what-nya apa? Kontaminasi gitu ya pada KPB kemasan besar akibat bakteri Salmonella ya. What-nya ya, isnatnya apa? Masalah lain ya. Nggak dijelaskan di artikelnya ya. Kemudian distinction-nya ini apa yang membedakan antara dia kontaminasi pada KPB gitu ya akibat bakteri dengan masalah lain. Nah, KPB-nya terkontaminasi berasal dari pabrik Blakely gitu. Nah, kontaminasi disebabkan oleh proses produksi yang nggak higienis gitu. Ya. Jadi kalau higienis dia jadi isnat gitu. Jadi masalah tidak lagi menjadi masalah gitu. Ya, where-nya tadi disebutkan September sampai April 2009.
Isnatnya apa? Berarti bulan-bulan selain di bulan di range bulan dan tahun itu, kayak gitu. Ya. Perbedaannya apa? Ya. Distinctionnya ini apa nih yang membedakan? Nah, sebelum kejadian tanggal sekian ini, ternyata ada kebocoran atap pabrik gitu. Nah, itu belum diperbaiki oleh manajemen KPB. Nah, kenapa? Karena tadi katanya gitu ya, kata ahli, kalau dia ada kebocoran, ada genangan air ya, bukan kondisi kering, itu bakterinya Salmonella ini bertumbuh lebih cepat gitu. Ya. Jadi jangan lupa selain kita mengidentifikasi, mencari lokasi ya, yang membedakan dengan isnatnya ini apa gitu loh, ya. Lanjut, when ya, di mana 46 negara bagian AS. Isnatnya di mana? Bukan negara yang lain gitu. Ya. Nah, kemudian distinction-nya apa? Semua KPB terkontaminasi ya di AS berasal dari pabrik Blackley gitu. Yang kondisinya kotor dan tidak higienis. Ya, itu yang membedakan. Mungkin di negara yang lain dia higienis gitu. Ya, distinction-nya ini jangan sampai lupa dibuat gitu loh. Apa yang membedakan is ini dengan isnat ini, kayak gitu. Extend-nya gitu ya, ratusan korban gitu ya, itu lansia dan juga anak ya. Isnatnya berarti mungkin katakan remaja ya, atau pemuda gitu ya, atau masih dewasa gitu. Nah, kemasan besar KPB ya ternyata didistribusikan gitu kan, itu ke sekolah ya, pantes anak-anak gitu kan, dan ke panti jompo pantes. Jadi bukan ke kantor-kantor gitu ya, kampus-kampus gitu. Makanya enggak keracunan gitu ya. Oke, dari sini udah mulai kebayang nggak? Sedikitnya terbayang, bener nggak? Nah, inilah Kapner-Trigo problem analysis ya. Nah, dari distinction-nya ini atau perbedaannya ini gitu, kita akan menemukan root cause-nya. Coba kalian baca pelan-pelan lagi ya di bagian distinction-nya ini. Baca pelan-pelan gitu kan. Lihat is dengan isnatnya ini ya. Baca lagi is dengan isnatnya lagi, cek lagi artikelnya, coba baca lagi gitu loh ya. Coba dari sana ada nggak benang merah yang bisa ditarik. Nah, nanti akan ketahuan root cause-nya ya, bahwa tadi distinction-nya gitu ya. Nah, yang kontaminasi ini pabrik Blackley gitu kan, karena gak higienis gitu kan. Kemudian ya, di sana ternyata ada kebocoran ya, karena kebocoran ada genangan air. Nah, bakterinya bisa bertumbuh lebih cepat gitu kan. Nah, kemudian KPB-nya gitu kan, yang tadi memang dia gak higienis, gak terawat gitu kan. Nah, kemudian ternyata didistribusikannya hanya ke sekolah dan panti jompo gitu ya. Coba dipikirkan, baca lagi gitu ya, dari distinction-nya ini gitu ya, apa nih ya benang merahnya gitu kan. Nah, nanti kita akan menentukan root cause dan problem statement-nya. Oke, dari kolom distinction kita bisa menyimpulkan, pertama, ternyata ya kontaminasi salmonella ini pada kemasan besar 2,3 kilo itu produksi oleh pabrik namanya Blackley di Georgia tadi gitu ya. Kedua, salmonella ternyata ya berkembang baik gitu loh ya, berkembang biak kalau tempat penyimpanan ya makanan gitu ya, itu nggak higienis kondisi pabriknya tadi ya, ada hewan yang terinfeksi ya, ada kotoran-kotoran hewan ya, ada tikus gitu ya, pokoknya jorok gitu ya, nggak higienis gitu. Ketiga, ternyata ya ada kebocoran. Nah, kebocoran itu ternyata belum diperbaiki sampai saat kejadian terjadi. Gitu. Dan memang kondisi pabriknya kotor dan tidak terawat. Oke, kita sudah dapat tuh ya benang merahnya
dari kolom distinction ini, gitu kan? Nah, kemudian root cause-nya apa, gitu kan? Nah, rangkuman dari distinction-nya. Oke? Dan seperti inilah, gitu. Kondisi pabrik Blackley gak higienis, gitu, ya. Nah, kemudian problem statement-nya berarti bagaimana caranya biar pabrik Blackley itu higienis, gitu. Nah, caranya itu salah satunya biar manajemennya menjaga terus kebersihannya, kesehatannya, gitu kan, higienisnya, gitu. Ketika memproduksi, gitu kan, makanan di pabrik Blackley, kayak gitu, ya. Jadi bikin dulu tabelnya, ya. Setelah dibikin tabelnya, ya, distinction-nya itu, ya, dicek lagi, gitu kan. Dari sana dirangkum, ya, akan mendapatkan root cause, gitu. Nah, dari sana bikinlah statement dengan tanda tanya. Bagaimana memastikan pihak manajemen agar menjaga higienitas dari produksi makanan di pabrik Blackley, Georgia. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Halo? Suara masih terdengar saya? Masih, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, seperti biasa, ya, kita akan berdiskusi. Saya akan acak lagi seperti kemarin, gitu ya. Kalian kumpulkan secara berkelompok, ya. Kemudian tolong diskusinya seefektif mungkin, ya, dalam waktu yang singkat, ya. Artinya kalian sudah harus terbiasa berkomunikasi, ya, dengan sesama anggota kelompok, gitu ya, di dalam ruang maya, gitu kan, untuk menyelesaikan tugas, gitu. Oke, sekarang siap-siap, ya, untuk screenshot, ya, untuk apapun itu, menyiapkan kertas, kotretan apapun untuk berdiskusi. Oke, ya, exercise-nya harus dikumpulkan jam 9 lewat 30 ya. Jadi jam 10 lewat 30 ya. Oke, kita akan menentukan penyebab masalah dan membuat problem statement. Ingat, ya, produk akhirnya itu kita akan menentukan root cause-nya apa dan membuat problem statement-nya seperti apa. Oke? Sebelum membuat dua produk itu, kita bikin tabelnya dulu. Tabel apa? KTPA, ya. Kapner, Trigo, Problem, ya, Analysis, ya. Nah, tabelnya ini, ya, what, where, when, extent, is not, distinction. Oke? Yang udah punya bukunya, silahkan dibuka, ya. Halaman 48, gitu. Ya, atau halaman 45. Jadi kalian boleh milih, terserah mau milih yang mana, boleh, bebas. Mau milih yang kasus paus boleh, mau kasus madu boleh. Ya, yang ada bukunya silakan dibuka halaman 48 dan halaman 45. Oke. Coba ini di screenshot dulu, ya. Silakan di screenshot dulu oleh semuanya, ya. Silakan di screenshot dulu. Oke, sudah ya? Sudah di screenshot ya? Ya, jadi kita menentukan root cause-nya dan problem statement-nya. Coba di screenshot lagi ya. Jadi jangan lupa ditentukan root cause-nya, problem statement-nya. Kalau ini nggak ditentukan berarti sia-sia bikin tabelnya. Oke?
Jadi harus dibuat root cause-nya apa, problem statement-nya apa. Silakan di screenshot dulu. Oke, kalau udah, ya, kalau yang nggak punya bukunya, kalian bisa screenshot gitu ya soalnya. Kalau ada yang mau milih tentang paus, ya, silakan di screenshot naskah yang ini. Oke, udah di screenshot? Udah dibuka bukunya, halaman 48? Oke, kalau sudah, ini kalau ada yang mau milih tentang madu, silakan di screenshot. Oke, sudah semua? Halo, cek. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Ada lagi yang mau di screenshot sebelum kita memulai? Atau sudah clear? Ada pertanyaan? Pak, tadi izin Ya, bertanya. Berarti batas pengumpulannya jam 10.30? betul. Ya, waktunya sangat leluasa sekali. Ya, oke, sudah. Ya. Jadi silakan di screenshot. Ini yang harus diisi. Pilih kasusnya, tulis namanya, NIM anggotanya. Ya, kalau tidak ikut kontribusi tidak perlu dimasukkan ya orangnya. Ya, pastikan semua berdiskusi karena ini kerja kelompok, bukan kerja individu atau 2 orang. Kalau dia nggak ikut berkontribusi, tidak perlu dituliskan namanya. Ya, biarkan saja nilainya 0. Oke? Nah, ini yang harus diisi. What-nya apa, where-nya apa, when-nya apa, extend-nya apa. Ya, is not, distinction-nya apa. Dari distinction, kita akan dapat root cause, dari sana buat problem statement-nya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Sudah di screenshot semua? Sudah aman? Oke, saya anggap ya sudah aman dan kita akan bagi kelompoknya. Oke, kalau saya udah membagi, silahkan langsung aja ya diskusi. Ya, waktunya sekitar 50 menit, ya itu jauh lebih luas ya. Lama sekali waktunya. Jadi silahkan dimanfaatkan ya, saling brainstorming, saling bertukar pikiran ya, saling mengemukakan ide gitu kan, nggak usah takut salah gitu kan. Kemudian cari-cari bahan di internet, tambah
Halo, cek. Suara saya masih terdengar? Dengar Pak. Dengar Bapak. Oh ya, tadi sempat terputus ya. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, ya, saya akan bagi kelompoknya. Di ininya ini ya, sama ya kayak kemarin ya, ke email saya ya, yang misbahudin.mt@gmail.com. Apa namanya, subjek emailnya KTPA ya, kemudian langsung filenya dalam bentuk PDF atau kalau ditulis di kertas di fotonya gitu kan. Oke ya, saya akan mulai. Oke, saya akan mulai ya. Silakan berdiskusi dari sekarang. Baik Pak. Yang masih ada di ruangan, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa Bapak. Oke, ya. Di sini ada tiga orang ya yang belum masuk ruangan. Ada 4 orang ya yang belum masuk ruangan. Oke, ada 5 orang yang belum masuk ruangan. Kalian silakan berdiskusi di ruangan utama ya, karena nama kalian tidak ada di assign participants. Silakan ya yang ada di ruangan utama ya, itu kalian berdiskusi ya, silakan. Jadi kelompok kalian itu. Ya, silakan aja dimulai ya. Waktunya sampai jam 10.
Halo? Halo? Halo. Iya, halo. Ih, sama Rizky dong. Halo, Dan. Jadi mau milih yang mana nih? Yang maju atau yang paus? Yang pause aja sih menurut aku. Yang pause aja, aku udah ada jawabannya. Pause aja. Oh iya ya, boleh boleh. Yang mau ngetik siapa? Yang nyala. Aku nggak nyalain laptop. Aku aja. Astri katanya mau ngetik. Iya, aku aja. Where, what, where, when, extend. Kita list dulu nggak sih nama-nama kita sama name-nya buat nanti di laporannya. Iya, Gimana? Di chat aja kali ya. List nama kalian. Dan NIM. Di room chat. Iya. Ya, ini namanya dikirim kemana di room chat? Yang general apa? Oh. Ini. Mana nih? Extend. Kemudian itu aja sih. Ya. Terus ini kita hapus. Dan ini kita eraser. Kita hapus yang ini. Eraser. Oke. Halo, kalian masih ada di sini? Iya. Iya, ada. Iya. Nggak muncul ya? Udah. Oh, udah ada. Udah. list namanya udah ada belum, Tri? Udah. Baru 4 orang. Baru 4 orang. Asli bisa share screen Kak? Iya, share screen aja. Iya. Ya, gimana dong? Aku masuknya pakai HP, terus ini ngetiknya di laptop. Agak susah sih. Atau ada yang mau gantiin mungkin? Ada yang mau gantiin share screen nggak? Terus buat gitu tabelnya.
Hmm. Hmm. Bandung. Hmm. Gimana nama-namanya? Iya. Puluh 08 Rizky Kurniawan. Puluh ya. Amir Saragi. Tri mau nanya dong, yang udah ngelis Iya. nama siapa aja? Yang udah ngelis nama siapa aja? Ada Syifa Dewi, terus ada Indri, Rizky Kurniawan, Muhammad Amir Saragi, Muhammad Mufti Zaki Sahya, Nicholas Prabata. Baru itu aja sih. Oh, Nevi. Nevira belum ada. Sama juga. Belum. Iya, belum. Ini sama Asadul Habibullah belum ada juga. Iya, belum ada. 100. Tadi yang udah punya jawabannya siapa? Nevira ya? Iya. Iya. Gua bagi lu aja kali ya, Riz. Lu mau share screen nggak, Riz? Boleh, boleh. Iya. Tri mau nanya lagi dong. Yang Nevira udah ada belum lisannya? Sama Sejulpa. Tri. Iya. Bentar. Nevira udah ada. Muhammad Ijlal udah ada. Zulfa Afaf udah. Siapa lagi yang belum? Tapi jelas kok nggak ada di sini ya. Ini Asadul. Asadul Habibullah tuh siapa? Belum ngelis ya?
Ada yang tahu NIM-nya nggak? Udah ada. Pak Astri 1/10 0/9 Asadul Habil 1/10 bukan 0/4. Terus Nefira Rahma Dani Putri 1/10 0/1 Sulfa apa? Sinyal gue nggak kuat nih buat share screen. Oh, 74 Muhammad Ijlal. Wih, banyak juga ya yang di ruang utama. Ijlal. Udah ada yang bikin isinya belum? Yang tabelnya dulu, yang tabelnya. Iya, Itu tadi. udah ada yang bikin belum? Itu udah kirim. Tabelnya udah ada. Tabelnya udah ada. Tinggal ganti aja beberapa jawabannya gitu. Waktu kurang setuju gitu. Atau enggak ini Ada yang kirim ya. Apa? Ini ada yang nggak masuk nih. Kalau bikin grup WA, kalian keberatan nggak sih? boleh. Nanti dihapus lagi Iya. kalau misalkan udah gitu. Soalnya kayak di sini kayak ini kita berapa ya? Ayo. Nah. Guys, siapa yang bikin grup? Yang bikin grup, guys. Gue udah bikin. Wait, bentar ya. Kita nggak tahu. Benar, gue udah bikin. Bentar. Cuman nggak tahu kita kelompok berapa. Jadi gue namanya grupnya CPS Paus. Bagiinnya linknya kemana ya?
Itu jadiin gue admin dulu. Bentar. Oke, udah kok, udah dijadiin admin semua.
Ada lagi nggak? Tunggu Zak, gue masih lihat ya. Udah kan ya? Ini Dana Wirya, ini waiting lobby apa nih? Hmm. Kalian lihat nggak yang Dana Wirya? Iya lihat. Itu anak teknik juga, teknik geologi juga kelompok kita. Wow. Bentar deh. Cicilan masuk kelompok kita. Apa? Siapa? Iqbal itu masuk kelompok kita apa enggak sih? Siapa? Coba absen dulu, Rizky. Enggak kayak Coba absen dulu. Aja ya, absen. Yang dipanggil Rizky bilang hadir. Syukur. Ini Cindy Veronica ada nggak? Yang dipanggil bilang hadir ya. Siap, Jack. Cindy nggak ada ya? Iya, dia tadi masuk meet, cuman sekarang nggak ada. Udah kelempar ke dalam room nggak sih? Masuk ke roomnya dia. Iya kayaknya ya. Berarti tiap langsung. Cindy. Coba di chat aja. Coba. Sama lu aja, Jack, chatnya ya. Iya, Jaki aja. Silakan. Enggak. Ini meetnya di HP, nggak bisa buka WA. Bohong banget, Jaki. Bisa itu mah. Judulnya apa tadi sih? Aduh, salah. Ups. Jangan. Kunci. Drop. Sri. Drop. Kenapa saya pergi lagi bikin di Microsoft Excel? Memang.
hari lain. Oh. C. Tahu begitu sebulan lagi nih. Aduh. Guys, emailnya tadi isinya apa aja sih? Subjek. Tinggal apa lagi, Tri? Ini nama kelompok udah lengkap kan? Nggak ada yang salah-salah lagi kan? Bentar, coba dulu di list di grup dulu dong, coba. Ada tuh fotonya gue kirimin. Lebihan nggak apa juga kan ya? Apa? Namanya lebihan. Kalau ada yang kedouble sama kelompok lain nggak apa juga kan ya? Nggak tahu sih. Ya, berarti ambil banyak aja nggak apa-apa. Ya nggak? Iya. Ya udahlah, itu nggak apa-apa. Iya, boleh. Ada 13 orang nih. Mantap. 2, 4, 6, 8. Gimana yang lain? Setuju aja nggak? 13 orang. Jadi ditulis 13 orang nih ya. KTP apa tadi namanya? KTPA. 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 Sudah. Capek Sri, capek gue, capek Sri. Sudah. Apapun yang terjadi tetaplah bernapas, Sri. Aduh. Bikin tugas sampai demam, Sri. Oke. Please. Udah dikirim belum? Lagi proses. Oke. Masih 5 menit kok. Kita bicara dari tadi unik.
Udah Tri. Udah dikirim belum, Tri? Astri.
MC deh mau nanya. Ini kita udahannya sampai jam 10.40 kan? Iya sih. Sorry guys, diputus-putus. Sisa-sisa Yaitu sisa-sisa Halo, sudah berkumpul semua limbah di pabrik. ruang utama? Cek, Ya. sudah Sudah, Pak. berkumpul semua di ruang utama? Sudah Pak. Sudah ya. Yang lain, halo? Ada yang masih di ruangan? Ada yang sudah Ini kan terlempar misalnya general ke ke main room? Oke, kayaknya masih ini ya. eh, berasa di breakout room-nya. Oke, ini ada bagian yang closing. Kita tunggu sebentar, coba sebentar. Baik Pak. Di sini baru 107 ya. Kayaknya masih ada yang belum close di MS Team ya. Oke, mungkin buat yang belum kembali ke main room, tolong nanti mungkin ketua kelas atau siapa, tolong ini ya, sampaikan infonya. Kita sudah di pertemuan ke-6, artinya pekan depan itu adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi setelah UTS akan diambil alih, di take over kuliahnya oleh Pak Imam Priyono. Mungkin sudah pernah bagi sebagian orang, Pak Imam, dosen bagian hidrogeologi kalau di mata kuliah geologi. Dan diharapkan sebenarnya ketika diskusi-diskusi seperti ini, kebetulan tadi waktunya sudah cukup lama ya semoga aja gitu ya, meskipun dari setiap pekan berbeda kelompoknya, chemistry gitu ya, atau istilahnya feel untuk bekerja sama itu sudah dapat gitu ya, sudah terbiasa. Karena ini penting sekali kita di dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks gitu ya, itu tentu membutuhkan ya, selain pikiran kritis ya dan juga ide-ide kreatif, itu adalah bagaimana kita bisa
bekerja sama gitu ya, sebaik mungkin gitu ya. Oke, ini kayaknya ada satu ruangan yang dari tadi belum bisa mental ke sini lagi ya. Coba kita tunggu sebentar aja. Oke. Ya, jadi kesimpulannya hari ini yang kita pelajari dan pertemuan kemarin itu adalah berkaitan dengan define problem. Jadi define problem itu kalau kita sudah menemukan itu setengah dari masalah kita sudah selesai, gitu kan? Nah, jadi kita harus paham betul apa namanya, ada tidak gitu kan masalah yang harus diselesaikan ya. Jadi kalau misalnya nggak ada masalah ya nggak usah diselesaikan gitu kan. Yang penting ada tidak gitu kan masalahnya gitu. Terus kemudian kalian harus mengidentifikasi akar permasalahannya ya. Akar permasalahannya tadi sampai level root cause-nya gitu ya. Jadi akan ketahuan ya, kita tuh memberikan solusi itu ya tepat sasaran gitu ya. Jadi nggak meleset gitu kan. Halo, gimana? Ada pertanyaan? Cek. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kemudian kalian gathering information ya. Jadi informasinya tidak terbatas pada satu artikel saja. Kalian bisa googling ya. Jadi memperkaya referensi ya, sumber-sumber gitu ya untuk mengklarifikasi ya. Jadi dicek gitu loh ya. Kemudian definisi-definisi yang kalian tidak tahu ya, kemudian pengaruhnya bagaimana, di searching gitu loh, dicari artikel, majalah, buku ya, reference, e-book dan sebagainya gitu. Nah, kemarin kita juga sudah belajar define problem gitu ya, metodenya ada why ya, kemudian ada kemarin causal loop ya, dan yang kita pelajari hari ini adalah Kerner-Trigo problem analysis ya. Mudah-mudahan ya, jadi perkuliahan ini semakin meningkatkan ya skill kalian dalam bekerja sama gitu ya. Mohon diingat ya, permasalahan yang kompleks itu butuh kerjasama, dan ini baru dari satu disiplin geologi saja. Bayangkan kalau nanti di dunia karir kalian akan bekerja sama dengan jurusan-jurusan dari engineer ya, sipil, mesin ya, bahkan sosial, manajemen dan sebagainya gitu ya. Jadi dilatih dari sekarang. Oke, nampaknya waktunya sudah berakhir. Kita akan berjumpa kembali ya di pertemuan terakhir dengan saya hari Jumat depan. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.